Hai, gue David, dan selamat datang di GGR Podcast. Yo yo yoy, salam santuy. Halo semua, balik lagi di GGR Podcast. Apa kabar kalian semua hari ini? Apa kabar kalian semua yang lagi dengerin podcast gue hari ini? Dan yang baru dengerin podcast gue hari ini, apa kabar kalian semua? Gue doain semua, semoga semua lancar-lancar aja. Gue doain semua yang positif-positif aja. Dan gue doain juga agar kalian semua dijauhin dari segala macam penyakit. Dan habis itu gue makasih banget kalian udah mau dengerin podcast gue dari awal sampai akhir. Dan kalau misalkan kalian baru dengerin podcast gue hari ini, bisa juga cek podcast gue sebelum-sebelumnya yang ada di YouTube, Anchor, dan Spotify. Gue juga mau makasih banget buat kalian semua yang udah kontak gue dan udah berinteraksi sama gue lewat DM atau komen. Sehingga gue bisa memberikan nilai-nilai positif dari podcast gue di beberapa platform tadi ya. Supaya kalian juga mungkin dapat pengalaman dan bermanfaat dari gue. Terakhir, jangan lupa untuk kalian share podcast ini supaya apa? Supaya ceritanya tuh nggak itu aja. Ceritanya mungkin bisa banyak dari perspektif yang berbeda. Sehingga dari teman-teman kalian mungkin atau dari keluarga kalian dan yang lain-lain bisa gue ceritakan di podcast ini dan mungkin kalian bisa relate gitu. Untuk podcast hari ini episode 7. Bahasan kita adalah ulang tahun. Sebelum lanjut ke tema kali ini, gue seneng banget karena gue bakal nemenin waktu lo selama beberapa menit ke depan. Dan biar gue mulai podcast kali ini dengan sebuah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena lo udah mau ngulangin waktu buat dengerin orang kayak gue mau ngomongin terus ngedumel gak jelas atau apa-apa yang sebenarnya tidak penting untuk dibahas, tapi Anda tetap dengarkan. Terima kasih. Gue juga makasih banget buat siapapun lo yang udah ngasih kritik dan saran. Gue seneng banget karena berarti ada yang dengerin podcast gue ini. Jadi makasih banget. Dan bahasan gue kali ini adalah tentang ulang tahun. Ulang tahun sendiri gue nggak tahu dari mana asal usulnya dan siapa pertama kali yang mencetusnya. Dan yang jelas perihal perayaan ulang tahun adalah pasti udah ada dari dahulu banget dan pokoknya makin-makin lah untuk perayaannya. Lalu selanjutnya yang jadi pertanyaan gue dan ngebikin gue resah adalah kenapa semakin kita tua, kita tuh malah benci dengan apa yang namanya ulang tahun. Kayak lu ngerasa gak sih semakin kita ada di umur 20 tahun ke atas dan seterusnya masa-masa peralihan dari remaja ke dewasa. Jadi ulang tahun tuh bukan lagi sebuah hal yang menyenangkan. Kayak udah jadi biasa aja gitu dan malah cenderung basi. Aduh gimana ya? Udah bukan masanya lagi gitu. Mungkin kalau lu masih pelajar, lu masih SMP, SMA, masih ngerayain dengan sukacita karena lu masih muda dan lu masih dikelilingi sama orang-orang yang dekat sama lu, sama teman-teman lu segala macam dan mungkin sampai sewa tempat buat ngerayain. Dan lu masih muda, masih merasa antusias di segala hal dan ada masanya semakin lu dewasa, maka ulang tahun bakal basi aja gitu. Itu alasan yang pertama. Yang kedua adalah karena kita udah semakin tua dan semakin gak peduli dengan yang namanya ulang tahun. Karena sebagai formalitas, semakin kita tua, semakin kita sadar kalau ulang tahun tuh bukan cuma merayakan hari kelahiran kita, tapi lebih ke kampret, gue udah tua nih, di umur segini gue masih belum bisa berguna bagi nusa dan bangsa, belum bikin bangga orang tua, gue masih miskin, ya Tuhan, belum sukses. Ya gitu-gitu. Ada hal-hal yang lain yang harus dipikirin. Kalau lu masih sekolah, masih belasan tahun, terus ngerayain ulang tahun tuh seneng aja gitu. Karena lu cuma fokus di sekolah yang mana mengajarkan sebuah pendidikan, terus main sama teman-teman dan udah terus ulang tahun. Jadi fokus lu tuh cuma seneng-seneng aja gitu. Sekarang gini, coba lu udah tua. Umurnya misal umuran 25 tahun ke atas lah. Lo udah harus kerja, ngurusin keluarga lu, atau mungkin ngurusin kerjaan lu di kantor.
Terus misal invoice lu nggak diterima, terus ditolak, gajian lu udah habis di tanggal tua, kerjaan nggak selesai-selesai, terus numpuk. Banyak pokoknya pikiran-pikiran lo, dan ulang tahun tuh jadi nggak punya slot dan tempat di dalam semua itu. Capek jadinya. Terus mungkin karena kita udah makin punya sedikit temen, semakin kita tua, semakin kita tuh membenci yang namanya ulang tahun. Karena ya kita bakal punya temen yang semakin berkurang, dan teman kita itu aja. Gini, misal lu sekolah, teman-teman lu satu kelas atau mungkin satu sekolahan kenal lu. Misal lu terkenal dan lu dirayain satu sekolahan, atau mungkin lu nih bangun pagi-pagi dengan perasaan senang, dan lo sadar bahwa lo nih nanti bakal dikasih surprise, dan beneran di kelas ada satu orang nih bawain lo kue, dan terus lo tiup, seneng aja gitu. Gini, tapi kalau lu udah tua, temen lu tuh bakal itu aja. Kalau nggak temen lo sisaan dari sekolahan, dan mungkin temen kerjaan atau temen satu komunitas, temen yang bener-bener deket tuh bisa dihitung dengan jari. Karena kita tuh lagi nggak main sebagai formalitas. Kalau dulu nih di sekolah ya kita bisa formalitas karena kemarin dia ngerayain ulang tahun kita, ya mungkin kita juga balik ngerayain ulang tahun dia di masa dia tuh waktunya ulang tahun. Kalau udah kerja gak bisa lagi yang kayak gitu. Lu pasti ada temen yang deket banget sama lu, tapi sekarang karena lu udah tua, udah punya kesibukan masing-masing, udah punya urusan masing-masing, dan bakalan berakhir jadi orang yang bakal cuma lihat instastory lu, dan dia bakal ngucapin ulang tahun setelah lo nih update instastory lo lagi ulang tahun. Dia tahu lo lagi ulang tahun ya karena lo update instastory lo lagi ulang tahun. Kalau lu nggak update itu, dia orang nggak bakalan tahu lu tuh lagi ulang tahun. Ya segampang itu sih. Ya karena kita punya kesibukan masing-masing, dan dia juga nggak peduli lah, nggak peduli. Oke gini, kita jujur-jujuran aja deh. Lu tahu ulang tahun temen lu itu dari mana? Gua tanya sekarang. Kalau gua nih, gua tahu temen gue ulang tahun dari instastory mereka dan notif di Facebook. Dan ya, gimana orang udah punya urusan masing-masing sih ya. Dan kalau ada yang bener-bener deket sama kita tuh fair-fairan aja sama kita, main sama kita. Kalau ada masalah ya ke dia. Itu mungkin konteksnya emang bener-bener teman deket, dan kita ngerayain karena ada value-nya gitu. Nggak yang cuma formalitas kue ulang tahun ditiup, nggak gitu. Jadi emang harus ada value-nya gitu di balik ulang tahun yang udah dewasa. Lu tahu dia temen lu tahu dia ngerayain khusus buat lo, dan nggak ada embel-embel formalitas, udah gitu. Dan alasan yang terakhir adalah ya karena malas aja. Kayak gue misalnya ulang tahun, kayak gue pengen ya udah gue diem aja gitu. Cuma ya mungkin orang-orang terdekat gue aja, kayak mungkin cewek gue atau orang tua gue, atau kalau enggak ya keluarga gue, udah itu aja. Dan kayak gue tuh nggak pengen kayak ngasih kode supaya ulang tahun gue tuh dirayain, itu berat, nggak kepikiran sama sekali. Gini, malah jadi pusing dan ngebikin, ada nggak sih ya yang kayak gue gini loh, malas aja gitu, cuma formalitas. Dan kalaupun mungkin ada yang ngasih gue surprise, ya gue bingung mau nanggepin itu tuh surprise gimana, karena gue sendiri nggak tertarik perayaan ulang tahun. Contoh, kayak emak gue sempat bilang via telepon ke gue dan terus ngomong mau ngerayain ulang tahun gue dengan ngebikin nasi kuning. Dan maksud gue, ya buat apa gitu? Mending kayak uang yang buat biaya bikin nasi kuning untuk ditabung buat hal-hal yang lebih penting dan buat kebutuhan yang lainnya gitu. Ya gue makasih banget, dan gue apresiasi keinginan dia perihal ulang tahun yang bakalan mau dia rayain khusus buat gue. Tapi ya nggak gitu juga.
Dan dari alasan-alasan yang udah gue sebut tadi, gue yakin juga lo juga rasakan, atau mungkin sedang lo rasakan, atau akan lo rasakan, karena lo nih bakal rasain ulang tahun itu lagi. Intinya semakin lo tua, semakin ulang tahun tuh udah bukan lagi sebuah hal yang bisa lo banggakan. Jadi intinya udah biasa aja. Dan mungkin segini dulu kali ya podcast gue kali ini, daripada gue marah-marah terus nggak jelas. Kalau kalian ada masukan atau saran atau judul pembahasan apa-apa yang mungkin pengen dibahas lewat JJR Podcast, lo tinggal DM gue di Instagram di @JJR_podcast. Siapa tahu lo bisa dapat solusi setelah gue bahas. Sekian podcast kali ini, salam JJR Podcast.